Ustadz, maaf saya mau bertanya, apakah benar makna istiwa yang ada dalam Quran surat Thaha ayat 5 itu bermakna duduk atau bersemayam? Taruh dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah zat yang Maha Rahman itu apa? Istawa 'alal 'arsy, ya. Apakah maknanya duduk atau bersemayam? Kita bahas sekarang. Jadi istiwa, ya, itu berbahasa Arab, maka maknanya juga harus dikembalikan lagi ke dalam bahasa Arab. Jikalau redaksinya berbahasa Indonesia, maka maknanya kembalikan lagi ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lihat kalimat istawa. Kalimat istawa itu apakah hanya memiliki makna satu doang, yaitu duduk, atau memiliki makna yang lain? Bagaimana pendapat para ulama? Para ulama di sini memaknai makna istiwa itu sampai memiliki sebanyak 15 makna. 15 makna. Apa saja di antaranya? Ada qahara, wa hafidha, wa abqa, menguasai, ya, artinya menjaga, mengekalkan. Itu di antara makna istawa. Nah, sekarang kalau kita maknai istawa itu sebagai apa? Kita maknai duduk atau bersemayam, apakah pantas Allah dikatakan duduk di atas arsy? Pantas atau tidak? Allah Jalla Jalaluh duduk di singgasana di atas arsy, apakah pantas? Tidak. Jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan duduk di atas arsy, apa bedanya sama saya? Saya duduk di atas sejadah depan antum sekalian. Benar atau tidak? Jelas gak? Maka, ya, di dalam Al-Quran itu, ya, di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu, ya, Allah jelaskan dalam Quran surah Ali Imran, ada ayat yang muhkamat, ada juga ayat yang mutasyabihat. Ayat muhkamat, ayat mutasyabihat yang kayak gimana? Nah, ayat mutasyabihat ini adalah ayat yang memiliki banyak makna, dan maknanya ini perlu kita takwil. Lah Ustaz, gak ada takwil. Itu memang kata sebagian orang itu kita tidak membutuhkan takwil. Kita tidak membutuhkan takwil. Padahal tidak seperti itu. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah mendoakan salah seorang sahabat untuk Allah pahamkan dia tentang ilmu agama, dan Allah ajarkan kepada dia masalah ilmu takwil, ya. Ada itu takwil. Makanya ketika dikatakan dalam Quran surah Thaha ayat 5 Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka kita cari makna istawa yang yaliqu bih, yang layak bagi Allah itu apa, ya. Nah, maka di sini makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan duduk, tapi menguasai, ya. Jikalau Allah dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah zat Maha Rahman itu menguasai arsy, ini baru cocok. Ya, ini menggambarkan bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Ya. Berbeda hanya dengan jikalau diartikan dengan masalah duduk. Ya, kalau duduk itu pertama tidak layak bagi Allah. Yang kedua, apa? Mensifati Allah dengan sifat makhluk. Sedangkan padahal banyak para ulama-ulama bahkan dari kalangan 4 mazhab mengatakan, seperti Abuya Imam Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan dalam risalahnya Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus, dalam kitab Madkhalul Aqidah, bab Madkhalul Aqidah, halaman lembaran sebelah kiri, paragraf ketiga paling bawah, itu menyebutkan apa? Man wasafal khaliqa bi sifatil makhluq fa huwa musyrik. Kata Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, barang siapa yang mensifati Khaliq, sang pencipta, bi sifatil makhluq, dengan salah satu sifat daripada sifat-sifat makhluk, fahuwa musyrik, maka dia telah keluar daripada agama Islam. Jelas atau tidak? Jelas. Nah, kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ya, salah satu ulama yang lahir pada abad ke-3 Hijriah, yang lahir pada tahun 287 Hijriah, wafat pada tahun 371 Hijriah, mengatakan apa? Man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu sifat daripada sifat-sifat makhluk, faqad kafar, maka dia telah keluar daripada agama Islam. Jelas, ya. Ente dari mana itu dalil bahwasanya Allah itu duduk di atas arsy? Tidak. Bahkan
ya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq halaman 333 mengatakan apa? Innallaha khalaqal 'arsya izharan liqadratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy itu bukan untuk dijadikan tempat bagi zatnya, ya, akan tetapi apa? Akan tetapi untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Arsy kan makhluk yang paling besar di antara makhluk-makhluk yang lain, ya. Nah, Allah menciptakan arsy itu bukan dijadikan tempat baginya duduk, enggak. Akan tetapi untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya Ustaz, ada nih ustaz-ustaz di luar sana yang mengatakan bahwasanya Allah itu memang duduk di atas arsy, ya, dengan dalih ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim tentang hadis yang anak kecil itu, seorang budak ditanya oleh Nabi, ya, aina Allah? Kemudian anak kecil itu menjawab, Allahu fis sama, ya. Kemudian Rasulullah menanya lagi, man ana? Kemudian anak kecil menjawab, anta Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia, semuanya dia seorang yang mukmin. Nah, terkait masalah hadis ini, ya, hadis jariyah yang terkenal dengan hadis jariyah, ya, itu perlu dipahami. Hadis ini itu tidak bisa dijadikan hujjah, ya, tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah akidah. Jelas. Mengapa demikian? Karena hadis ini itu tidak dianggap sahih oleh beberapa ulama. Lah Ustaz, itu kalau dikeluarkan yang diriwayatkannya oleh Imam Muslim, bahkan ada dalam kitab Sahih Muslim, memang ada dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akan tetapi tidak semua hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim, ya, itu semua hadisnya sahih, ya. Kita harus lihat dulu apakah hadis ini sahihul sanad salimul matan atau tidak. Ada hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim yang tidak sahih, seperti hadis inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya abi, bapakku dan bapak kamu itu di neraka. Kan tetapi ada juga sebagian ulama yang menakwilkan hadis ini, maksudnya abi di sini itu bukan bapaknya tapi pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu neraka, ya. Banyak hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim itu bahkan didhaifkan oleh para ulama seperti Imam Syuyuti, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, banyak, ya. Nah, lalu bagaimana dengan hadis jariyah ini, dengan hadis anak kecil yang ditanya oleh Rasulullah SAW, aina Allah? Di sama, ya, itu bagaimana? Hadis ini mardud, tertolak karena dua hal, ya. Karena dua hal apa? Yang pertama, karena hadis ini muttarib. Apa itu muttarib? Muttarib itu adalah hadis yang memiliki banyak sanad, ya, akan tetapi dengan redaksi yang berbeda-beda, ya, dengan redaksi yang berbeda-beda, dan juga semua redaksi yang ada itu tidak bisa dipadukan. Jelas tidak? Contoh, hadis ini hadis jariyah, ya. Dalam riwayat Muslim, ya, dalam riwayat Muslim itu dijelaskan bahwasanya aina Allah, kata anak kecil tadi, anak budak itu. Kemudian Rasul menjawab, Rasul bertanya aina Allah, kemudian anak kecil menjawab fis sama. Kemudian ada juga dalam hadis riwayat lain, ya, ada juga ada yang apa, riwayat yang menjelaskan man rabbuki, Allah. Ada juga yang menjelaskan tentang riwayat, ada juga yang meriwayatkan tentang anak kecil itu bukan berkata Allah fis sama, tapi fa asyarat ila sama, menunjukkan kepada langit, ya. Nah, ini banyak ini hadis-hadis, ya, riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang hadis ini, akan tetapi semua redaksi dalam hadis itu tidak bisa dipadukan. Makanya hadis ini muttarib, tertolak. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini itu mukhalifun lil usulil aqidah. Apa? Menyalahi daripada pokok-pokok prinsip-prinsip ketauhidan, ya. Kenapa menyalahi? Karena, ya, dalam hadis ini ada redaksi ainallah, ya, ainallah. Ada pertanyaan di mana Allah. Sedangkan pertanyaan aina atau di mana itu pada hakikatnya tidak layak ditanyakan untuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipertanyakan mengenai zat Allah Subhanahu wa taala.
Jelas atau tidak? Jelas. Nah, saya minum dulu ya. Nah, jelas. Ya, karena apa? Karena pertanyaan aina itu hanya layak disandarkan kepada makhluk. Bahkan dijelaskan dalam kitab Kasyifatus Saja, syarah daripada Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh An-Nawawi. Di situ dijelaskan, man taraka arba kalimat faqad kamula imanuhu. Barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat ini untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad kamula imanuhu, maka telah sempurnalah imannya dia. Apa saja? Pertama, kaifa, bagaimana, aina, di mana, mata, kapan, dan kam, berapa. Tidak boleh kita bertanya di mana Allah, gitu kan? Karena pertanyaan di mana itu membutuhkan jawaban tempat, sedangkan tempat itu Allah yang menciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan terhadap tempat. Begitu. Jelas? Jelas. Jadi kembali lagi. Jadi maksud makna daripada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu maknanya Allah Subhanahu wa taala menguasai arsy. Bukan maknanya Allah Subhanahu wa taala itu duduk di atas arsy, begitu ya.